saat setiap tahun ada anggota keluarganya yang jatuh sakit. Sakitnya secara bergantian. Sakit itu diikutin dengan hal-hal yang aneh, kayak bisa melihat makhluk halus, rumah jadi nggak nyaman buat ditempatin, dan juga hawanya kerasa sangat aneh dan nggak nyaman aja gitu. Setelah 2 minggu, kembalilah sang ustadz untuk menemui Mbak F. Sang ustadz membawa pesan dari sang guru. Omaiku kudu kena jagai. Ojo sampai omaiku buka karung mayat. Orailok. Kalau mayat iku isine sirah watang sikilom. Hai guys, nama aku Hanis. Welcome to Rumah Teror. Jadi ini adalah segmen baru di channel Relung Hati. Dan cerita pertama yang akan kalian dengar adalah Lawang Teluh. Saat yang tersembunyi mulai berbicara. Aku ambil judul Lawang Teluh karena ini memang cerita sebuah misteri di rumah yang pamali jika ada 3 pintu yang berurutan. Dulu sih ngiranya mitos, tapi karena Mbak F ini mengalaminya dan bercerita, jadi akhirnya percaya nggak percaya memang itu adanya. Pengalaman ini diceritakan oleh Mbak F saat setiap tahun ada anggota keluarganya yang jatuh sakit. Sakitnya secara bergantian. Sakit itu diikutin dengan hal-hal yang aneh, kayak bisa melihat makhluk halus, rumah jadi nggak nyaman buat ditempatin, dan juga hawanya kerasa sangat aneh dan nggak nyaman aja gitu. Yang menjadi pertanyaan Mbak F, kenapa hal itu dia alamin semenjak dia kecil sampai sekarang? Baru-baru ini dia curiga karena setiap tahun ada keluarganya yang sakit, dan paling parah, adik perempuannya Mbak F ini kerasukan dan ngomong, Ini tempatku. Keluar kalian dari sini. Mbak F baru sadar kalau ini tuh hal yang gak beres dan dia curhat ke salah satu teman kerjanya. Lalu teman kerjanya ini merekomendasikan Mbak F untuk memanggil atau berkonsultasi ke seorang ustadz. Siapa tahu menemukan solusi dan permasalahan apa yang kira-kira dihadapin oleh Mbak F dan keluarganya. Setelah diberitahu tentang ini, orang yang bisa meruqyah sebuah tempat, dan mungkin ini bisa menjadi solusi jika rumah Mbak F banyak dihuni oleh makhluk halus. Akhirnya saran dari temennya ini disampaikan ke keluarganya Mbak F. Namun sang adik merasa keberatan jika akan dilakukan kegiatan ruqyah di rumahnya. Tanpa menunggu persetujuan sang adik, Mbak F pun mendatangkan seorang ustadz di rumahnya. Ustadz itu ditemani sama partner ustadznya. Jadi ada beberapa orang yang datang ke rumahnya Mbak F. Pas dilihat, memang ada gangguan, dan kata mereka, rumah itu udah dihuni banyak makhluk halus. Saat prosesi ruqyah mulai dilakukan, sang adik tiba-tiba hilang kendali karena kesurupan. Beberapa orang yang meruqyah berdiri di sudut-sudut ruangan seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, hingga tangga. Setelah selesai ruqyah, sang adik langsung pingsan. Mbak F mengira semuanya sudah berakhir karena proses ruqyah tersebut. Memang benar sebulan setelah dilakukan ruqyah di rumah itu nggak terjadi apa-apa. Mbak F dan keluarganya sudah mengira ini semuanya sudah selesai. Memang benar, setelah sebulan dilakukan ruqyah nggak terjadi apapun, dan keluarganya Mbak F mengira ini semua sudah selesai. Ternyata sebulan berlalu, muncul lagi kejadian aneh. Kayak sering melihat penampakan-penampakan yang mengganggu mereka, terutama di tengah malam. Anehnya, ketika muncul adik perempuannya ini selalu jadi orang yang berbeda.
Wajahnya sedikit terlihat lebih pucat dan kondisinya sehat tapi gak sakit. Pernah suatu malam kedengar suara yang gaduh. Semua orang kebangun pada malam itu. Dan menurut cerita Mbak F, semua peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan yang lainnya mulai berjatuhan dari rak yang ada di dapur. Semuanya ketakutan dan juga merinding dengan apa yang mereka lihat. Kecuali sang adik Mbak F. Dia malah tertawa tanpa henti. Lalu si adik Mbak F ini bilang, "Udah, kalian gak usah takut. Itu teman-teman baru aku, baru datang di rumah." Semua orang yang mendengar perkataan adik Mbak F ini kaget dan juga panik. Temen yang mana? Gak ada orang selain mereka. Karena ngerasa ada yang gak beres, akhirnya Mbak F ini memutuskan buat kembali ke ustadz yang kemarin untuk meminta solusi apakah rumah ini perlu diruqyah lagi atau enggak. Namun sang ustadz tidak segera memberi jawaban. Dan juga sang ustadz ini malah meminta saran ke sang guru tentang permasalahan ini. Kenapa setelah dilakukan ruqyah masih ada gangguan? Nah, Mbak F ini dengan sabar menunggu karena rumah Pak Ustadz ini jauh dari rumahnya Mbak F. Rumah Pak Ustadz ini ada di pelosok desa, jadi perlu waktu beberapa hari untuk menemukan solusi. Setelah 2 minggu, kembalilah sang Ustadz untuk menemui Mbak F. Sang Ustadz membawa pesan dari sang guru. Oma iku kudu kena jagai. Ojo sampai oma iku buka karung mayat. Ora elok. Kalau mayat iku isine sirah, watang, sikil. Ale oma kalau mayat kudu dipratekno. Lawang Arab, lawang tengah, karo bawon. Ora oleh lurus. Kudu diroban. Jadi guys, buat yang belum paham yang dimaksud dengan rumah kalung mayit itu seperti apa, jadi itu pintu utama, pintu tengah sama dapur tuh nggak boleh sejajar guys. Jadi memang katanya sih pamali ya. Tapi apakah alasan seperti itu masuk akal? Hal yang seperti ini baru terdengar di telinganya. Sama sih aku juga, teman-teman. Seperti tahayul yang gak bisa diterima oleh akal sehat. Tapi orang tua Mbak F ini mau merenov kembali rumah mereka agar tidak sejajar, agar tidak membentuk seperti kalung mayit. Apa salahnya kalau hal itu dicoba? Mungkin semisal setelah selesai dan masih tetap keadaannya, maka boleh kita menganggap ini semua sebagai tahayul atau mitos. Dengan senang hati mereka akan segera merenovasi pintu rumahnya agar tidak sejajar membentuk kalung mayit. Setelah renovasi pintu, mereka sampai ganti tukang bangunan sebanyak 6 kali guys. Tukang yang merenovasi rumah mereka selalu didatengin oleh sosok makhluk halus. Sosok makhluk halus yang sering mereka lihat itu tinggi besar, dan setelah mereka bermimpi, mereka jatuh sakit. Hingga sampai pengerjaan terakhir, tukang bangunannya memaksa buat menahan ketakutannya dia agar renovasi rumah cepat selesai. Setelah selesai dan pintu mulai dirubah, mereka melihat selama seminggu ke depan apakah masih sama atau enggak. Dan ternyata sampai saat ini enggak ada kejadian aneh yang terjadi lagi. Namun antara percaya atau enggak dengan mitos Lawang Telu masih menjadi pertanyaan dalam hati mereka. Ternyata sampai saat ini udah enggak ada kejadian aneh lagi di rumah itu. Namun perasaan antara percaya dan gak percaya tentang mitos Lawang Telu dan juga kalung mayit ini masih menjadi pertanyaan dalam hati mereka.
Gimana guys menurut pendapat kalian? Bisa komentar di bawah. Sekian untuk cerita aku di segmen tentang mitos Lawang Telu dan juga kalung mayat ini. Kalian boleh ketik pendapat kalian di bawah sini. Sekian cerita dari aku kali ini. Sampai bertemu di segmen berikutnya.